Apa sih itu hoaks? Menurut KBBI, hoaks mengandung makna informasi atau berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Pengertian hoaks atau pemberitaan palsu sendiri adalah usaha untuk menipu atau menangkali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri hoaks. Yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. Yang keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat. Kemudian ada contoh hoaks. Beberapa contoh hoaks yang sedang marak di Indonesia. Yang pertama, hoaks virus. Hoaks ini berkaitan dengan tentang teknologi, berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer, atau laptop. Yang kedua, hoaks kirim pesan berantai. Hoaks ini berisi tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan-pesan ini. Jika seseorang yang mendapat pesan ini tidak menyebarkannya, maka akan mendapat kesialan. Biasanya terjadi di aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM. Yang ketiga, hoaks urban legend. Hoaks ini berisi tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Contohnya seperti tempat-tempat yang berbau mistis atau terkesan keramat. Lebih lanjut, informasi yang tertera dalam berita tersebut adalah melarang pembaca untuk mengunjunginya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi yang bersangkutan tersebut. Yang keempat, ada hoaks pencemaran nama baik. Hoaks ini banyak beredar di media sosial, berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputarbalikkan. Dampak dari hoaks ini adalah tercemarnya nama seseorang. Sanksi hukum bagi pelaku hoaks. Ada beberapa sanksi hukum yang dapat menjerat pelaku hoaks, di antaranya yang pertama, Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang ketiga, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis. Cara menanggulangi hoaks. Ada beberapa cara untuk menanggulangi hoaks, di antaranya menurut Nukman Lutfi dengan meningkatkan literasi media dan literasi media sosial. Selanjutnya, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hoaks bisa ditanggulangi dengan istilah swasensor. Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial alias netizen harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar. Swasensor diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menangkal fenomena berita bohong alias hoaks di media sosial. Ada beberapa faktor munculnya hoaks. Yang pertama, hanya sebuah rumor demi kesenangan belaka. Yang kedua, hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Yang ketiga, hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Yang keempat, untuk menyudutkan pihak tertentu. Yang kelima, sengaja menimbulkan keresahan. Yang keenam, niatan untuk mengadu domba.